tunggu Pak Egi. Sebentar lagi kita akan siaran bersama. Yes. Yes. Iya. Halo Pak Egi. Hai, Waduh. sahabat pembelajar semuanya. Hai. Selamat Halo. pembelajar. Oke. Pak Egi apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Baik, Pak Nurus juga Sehat ya. bagaimana? Wah. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat semua. Sehat semuanya, harus Gitu. sehat kita semuanya. Sekarang kondisi Bogor gimana ini? Bogor lagi hujan kah Bogor, atau cuaca di luar, saya intip sebentar kayaknya agak-agak mendung ini. agak-agak mendung Agak-agak ya? mendung ya. Luar biasa. Iya, di sana gimana? Kelapa Gading, Kelapa Oke, Gading? Kelapa Gading saat ini dalam kondisi sedikit mendung, cerah, mendung gitu. Oke. Mudah-mudahan akan hujan sebentar lagi, akan jadi hujan berkat seperti itu. Amin, amin, Kita sambil amin. menunggu teman-teman yang bergabung ini, Oke. Pak Egi, Ya, para sahabat pembelajar akan banyak mau belajar bareng nih sama Pak Egi nih. oke. Katanya tadi Pak Egi ada beberapa teman-teman kita dari Mm-mm. Indonesia Timur, Indonesia Tengah juga akan join ya. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan apa Oke, namanya jaringan lancar ya. Nah, asik. ini Siap, pasti. salah satu hal dalam pembelajaran online sekarang ini ya, ya kan Pak Manurus ya. Jadi Iya, betul apa betul. namanya selain juga memang kita siap secara apa komunikasi, tapi juga teknologi juga penting juga ini rupanya ya. Jaringan jangan sampai Betul, terganggu. betul. Oke, Betul. Oke, sekarang sudah waktunya jam 2. oke. Waktunya kita mulai. Yuk, Siap, yuk kita siap. Pak Yuk, Egi? siap, siap. Oke, baik. Siap teman-teman semua ya. Selamat selamat siang para sahabat pembelajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat. Uh, Siang hari ini, selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya bersama dengan pakar pendidikan yang sangat luar biasa, dan beliau ini akan banyak sharing bersama kita semua. Dan untuk itu, mari kita sama-sama membuka hati, buka pikiran, para sahabat pembelajar. Yuk, kita akan gali lebih banyak apa sih yang mesti kita lakukan dalam kondisi yang saat ini kebanyakan dari kita itu work from home. Nah, dengan judul Yes, kita adalah Stay at Home is Fun. Wih. yes, Dan tapi betul. sebelum membahas lebih jauh, saya Ya, akan memperkenalkan dulu siapa sih narasumber kita siang hari ini, sahabat pembelajar. Orang yang sudah ada di layar Anda, ini orangnya ganteng, namanya uh, Pak Egidius Sunusmo. Wah, biasanya dipanggilnya Pak Egi. Nah, Pak Egi ini tinggalnya di Bogor, dan saat ini beliau aktif sebagai seorang konselor dan juga profesional konselor, dan biasanya memberikan training-training untuk para guru, para murid, para mahasiswa-siswa, dan juga banyak memberikan pendampingan-pendampingan untuk para guru dan juga para retretan. Dan beliau ini sudah melanglang buana dari udah keliling Indonesia ya Pak Egi ya. puji Tuhan, puji Wah, Tuhan. luar Tinggal biasa. tinggal Puji satu pulau Tuhan. besar, Pak Honorus yang belum. NTT, Apa itu? NTB. Mana itu Pak? NTT sama NTT NTB yang NTB. belum. Nanti kita akan berangkat ke sana kayaknya ya. Amin, Nanti kita berangkat ke amin. sana Oke. kelihatannya ya. Oke, wah luar biasa nih Pak Egi, Hmm. sudah membuktikan nih sahabat pembelajar, beliau udah keliling melanglang buana seluruh Indonesia. Tentu sudah banyak pengalamannya mendampingi para siswa, para guru, dan dalam kesempatan siang hari ini kita mau sama-sama belajar nih. Gimana sih saat ini situasinya work from home, school from home, Ya, juga ada sebagian yang mungkin masih kerja juga sih, Pak Egy, ada ya, juga yang harus masuk betul. karena shift gitu. Tapi juga banyak orang tua yang saat ini harus kedapatan bertugas. Dulunya mungkin banyak bekerja, tapi sekarang udah bekerja plus harus mengajari anak-anaknya di rumah. Hmm, hmm, Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Nah, di tema kita siang hari ini, stay at home is fun. Nah, mungkin hmm. Pak Egy bisa cerita dulu nih buat kita semua nih. Oke. Kenapa sih Pak Egy memberikan topik buat kita ini, kira-kira apa background di balik itu? Kita dengerin dulu. Oke, thank you bro.
Jadi sahabat pembelajar semua dimanapun Anda berada, wah terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mhm. Waktunya jam 2, ini jam-jam yang agak-agak ini ya bro ya, agak-agak apa bisa dibilang antara ngantuk sama lapar nih sana ya. Kalau buat yang belum makan, Oh buat yang gitu belum ya. makan ya. Oh gitu. Nah jadi Oke. Udah eh makan ya Pagi ya? puji Tuhan belum. Oh Nanti belum. habis ini. Waduh. Nah, Oke, jadi siap. berkaitan dengan judul kita, Stay at Home is Fun. Mhm. Jadi kita Mhm. sebenarnya mengalami ya, semua mengalami tanpa kecuali saya kira. Jadi biarpun Ya. yang bekerja secara rutin, artinya sebagai bangsawan, Mhm. bangsanya karyawan ya, Mhm. maupun juga yang non Oke. bangsawan, Bangsawan. artinya yang seperti saya nih, yang pria panggilan, yang sudah apa namanya memutuskan Bangsawan. untuk wira swasta begitu, kita semuanya kena dampaknya. Dan saya Mhm. kira di hari-hari pertama, terutama minggu-minggu pertama, everyone is struggling Mhm. ya. Jadi semua orang pasti berusaha untuk apa ya, untuk beradaptasi, gitu kan ya, dengan Ya. situasi yang Mhm. biasanya kita kemana-mana tanpa ada masker, nggak perlu pakai masker, nggak perlu cuci tangan, ya kan, nggak perlu takut apapun. Nah, tiba-tiba Ya. sekarang ini semuanya berubah. Yang biasanya kita Hmm. ketemu temen, jabat tangan biasa, ya kan? Bahkan mungkin berangkulan, gitu kan, Sekarang harus cipika-cipiki gitu begini ya. gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang Iya. udah berubah. Sekarang udah berubah. Jadi, Hmm. hal ini saya pikir di minggu-minggu pertama membuat orang banyak yang tidak siap ya menghadapi Ya. perubahan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, Ya. lalu semua orang termasuk saya sebenarnya kan, masuk saya juga Mhm. mengalami situasi seperti itu yang biasanya saya pergi kemana-mana gitu kan ya, yang hari ini di Mhm. pulau mana, di mana tiba-tiba nggak bisa seperti itu. Jadi saya mengangkat tema seperti ini harapannya adalah, yuk kita ini tanpa terasa kita sudah hampir 1 bulan loh ya, sudah hampir 1 bulan Ya. kita berada di rumah, kita berada di situasi yang Mhm. bisa dibilang tidak tidak kondusif seperti ini, tidak normal. Bagaimana nih caranya? Nah, ini Mhm. mungkin yang kita akan coba bahas begitu ya, sahabat pembelajar Ya. dan juga Pak Honorus, bagaimana kita supaya bisa tetap fun, tetap gembira menghadapi situasi perubahan seperti ini. Itu sebagai ilustrasi pengantarnya. Wih. Oke. Oke. Nah, kebetulan para rekan-rekan kita sahabat pembelajar di sini nih Pak Egi kebetulan memang cukup mix ya, cukup dinamis. Ada para orang tua di sini kebanyakan, Ya, terus juga ada beberapa mahasiswa, ya, mahasiswa-mahasiswa saya juga, dan juga ada beberapa teman-teman milenial juga banyak di sini. Dan mungkin yang saat ini juga berposisi sebagai orang yang harus bekerja dari rumah, yang dulu biasanya harus mobile dan biasanya juga bersekolah, biasanya banyak main, ketemu sama teman, dan betul, sekarang mau nggak mau harus dipaksa harus ada di rumah terus. betul. Dipikirnya cuma hanya 2-3 minggu, ternyata mundur lagi, dan ada sebagian orang menjadi lebih sekarang ada muncul sebagian yang mulai kesel, nggak tahu mesti ngapain, ada sebagian yang stres, Ya, bingung mesti gimana. Nah, kira-kira Pak Egi sebagai konselor dan juga praktisi pendidikan yang tahu banget gitu ya dunia pendidikan ini pasti nggak mudah buat sebagian orang. Nah, betul, kalau Pak betul. Egi sendiri apa sih kira-kira yang mesti kita lakukan situasi kayak begini, Pak? Oke, sebelum menjawab ke apa yang harus dilakukan, kita harus menyadari juga dulu ya, sahabat pembelajar dan juga Pak Mm-mm. Honorus ya, bahwa sekali lagi Mm-mm. situasi ini dialami oleh semua orang, bukan cuma oleh saya, bukan cuma dialami oleh Anda, oleh semua orang. Mm-mm. Jadi tolong Ya, dipersepsikan dulu di pikirannya, di mindset kita gitu ya, bahwa hello gitu ya, ini bukan cuma gue doang loh, bukan cuma saya doang loh ya, yang ya, mengalami ini gitu. Banyak orang ya, mengalami. Jadi kita harus menyadari ya. pertama itu dulu ya. Nah, jadi harus dibuang Mm-mm. jauh-jauh stresnya itu. Harapan saya sih ini Mm-mm. sudah 1 bulan lebih kurang. Jadi harusnya kita sudah mulai memasuki di bisa dibilang di periode yang berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita masih mencari cara bagaimana kita makan dari rumah gitu Mm-mm. ya, bekerja dari rumah, belajar dari Mm-mm. rumah, apapun dari rumah. Ini kita harus mencoba. Saya pikir kita sudah harus Ya, menemukan, oh caranya belajar dari rumah begini ya, entah sebagai guru, entah sebagai orang tua maupun juga sebagai ya. siswa atau mahasiswa gitu ya. Kan Mm. beberapa
Ya. sekarang ini sudah mulai banyak entah dengan Zoom yang paling populer nih ya, ataupun juga mungkin juga Ya. dengan Google Classroom ataupun apalah ya, teknologi-teknologi aplikasi yang sekarang ini juga sudah berkembang. Ya. Jadi yang pertama sekali lagi kita harus sadari itu bukan kita saja yang mengalami. Lalu yang berikutnya lagi Yes. sebenarnya situasi perubahan ini kan bukan cuman saat ini aja loh. Kalau kita mau menyadari, coba Betul. teman-teman ya, masih ingat nggak, masih ngalamin nggak dengan teknologi dengan, pin BB-mu berapa gitu ya? BlackBerry, ya ini sebut Waduh. sebut merek yang sekarang udah Ngalamin ya udah Pak nggak ya. tahu kemana ya. Oh ngalamin dong, iya kan? Oh iya iya Itu iya iya. kita coba ingat Ketahuan sekitar, ini Pak Pak Egi ini berarti angkatannya angkatan senior nih kelihatannya ini ya. oke, Oke, sama-sama Pak, sama Pak. sama-sama ya banyak juga ngalamin. Jadi sekali lagi buat teman-teman sahabat pembelajar, sekitar 20 tahun yang lalu kan kita mengalami Mhm. teknologi itu ya. Kita familiar banget dengan BBM Ya gitu ya. BlackBerry ya. Sebelumnya lagi Ya. SMS, inget nggak tuh? SMS-an kan? Ya, Nah, ya kan SMS-an SMS yang dan segala dibatasi macam. karakternya itu ya. Nah, ya kan Oke. SMS lalu ke BBM ya, lalu sampai sekarang ke Ya. WA atau ke Line dan segala macam. Jadi sebenarnya ketika kita mau ingat dulu ketika kita masih Mhm. menggunakan teknologi dari SMS ke BBM dan sekarang ke WA dan segala macam, itu kan juga sudah mulai mengalami Ya, perubahan tuh. Yang tadinya kita ngetiknya satu persatu per betul. huruf ya, sampai sekarang akhirnya kita bisa Heeh. touchscreen, ya kan? Bahkan sekarang ya sudah Yes. video call sudah bukan lagi hal yang aneh. Jadi ini zamannya memang perubahan itu selalu ada dan akan selalu terus ada di depan Mhm. kita. Jadi kita jangan sampai anti dengan yang namanya perubahan. Termasuk, nah Mhm. ini kan bro, termasuk dengan situasi yang sekarang Ya. ini kita sebenarnya Mhm. dipaksa, ya kan? Kita dipaksa untuk mau tidak mau, suka tidak suka harus, ya kan, ada di rumah. Mhm. Nah, kita ikutin anjuran pemerintah lah gitu ya. Harus ada di rumah. Harus ada di rumah, stay Ya. at home, itu yang paling penting. Dan menurut saya hikmah dari pembelajaran dari virus corona ini, pandemi corona ini, teman-teman, sahabat pembelajar, Ya. adalah kita Mhm. akhirnya yang tadinya tidak terbiasa menggunakan teknologi yang sebenarnya sudah ada, Zoom dan segala macam ini, kita jadi akhirnya terbiasa kan? Mhm. Termasuk saya nih, teman-teman Iya, sahabat pembelajar betul, Pak. boleh percaya boleh enggak, ini jujur aja pertama kalinya saya diundang oleh Pak Honorus untuk IG live nih kan, Instagram live gitu ya. Yang tadi kita juga masih awal Iya. mulanya masih agak kesulitan ya bagaimana koneksi itu. Jadi sebenarnya buat saya pribadi juga mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ya kita ikutin aja nih perkembangan yang sekarang ini dengan Ya. teknologi apa namanya komunikasi by online ini gitu ya. Itu mungkin Kesulitan nggak sih Pak Egi? sekitar ini. Gimana? Kesulitan nggak sih Pak Egi waktu harus memaksakan diri untuk mencoba teknologi baru seperti itu? Atau Pastinya biasa aja kesulitan, gitu? kesulitan. Saya secara pribadi Oke. yang berada di generasi apa ya? Generasi X ya. Kalau ada generasi baby boomers, Oh, generasi X, generasi Y, ini generasi X nih saya. Generasi yang bisa jadi ini dibilang bukan ngalamin. generasi milenial ya Pak ya, ini kolonial ini belum, kelihatannya belum, ini belum, ya. belum. Nyaris, nyaris. Kayaknya sih nggak kolonial lah. Kalau Pak Egi ini tengah-tengah lah, milenial ya. Feeling milenial Milenial. lumayan lah Pak kan gitu. Iya, Jadi sekali lagi, nah kalau tadi ditanyakan iya. susah apa enggak, susah Mm-mm. pastinya. Jadi saya kayak tadi aja kan Ya, seperti apa namanya Pak Honorus sendiri dengar kan, saya minta ajarin sama anak saya, gitu kan. Gimana nih tadi nih buka iya, apa iya. namanya IG live ini. Jadi pastinya kesulitan, tapi sekali lagi kita memang harus Oke. kita harus belajar sih, ya kan, untuk tetap kita supaya tetap Mm. survive di era ke depan ini, gitu. Oke, baik. Nah, masih banyak tips nih ya Pak Egi yang apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana menyikapi situasi apa work from home atau school Yes, from home ini. Ada banyak tips-tips dan untuk para pembelajar, sahabat pembelajar di sana yang jika ingin bertanya ataupun sharing, Anda boleh lu chat di kolom komentar, oh boleh silakan banget, Anda boleh banget. sharing, silakan Anda bertanya, monggo. Mudah-mudahan Pak Egi dan kami bisa membantu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah melambaikan, yang sudah kasih like. Thank you banget, sukses buat Anda semua. Dan kita lanjut lagi ya Pak Egi. Oke, lanjut, lanjut, pasti. Ya, siap. Terus tadi Pak Egi udah sampaikan bahwa kita perlu menyadari situasi saat ini memang
Ya, semua orang mengalami. Dan Betul. maka tentu yang perlu kita lakukan adalah ambil sisi positifnya. Ya, Dan cara salah satunya adalah menyadari bahwa sebenarnya kita sudah melewati masa perubahan itu dari zaman ke zaman. Dari dulu SMS, BlackBerry, masuk ke teknologi yang lebih baru, dan sekarang makin baru lagi. Dan sebentar lagi kita sudah siap dengan 5G, seperti itu kan Pak Egy. betul, betul. Sehingga mungkin ke depannya itu kita udah tidak terlalu kesulitan lagi gitu loh cari sinyal seperti itu, karena 5G Ya, itu udah di mana-mana. Kita mungkin tinggal mikir aja gitu, udah bisa pesan makanan gitu Pak. Kayaknya keren banget seperti asik itu. banget ya gitu ya. Wah, iya, jangan-jangan hikmah dari virus corona ini supaya menyiapkan orang lebih melek teknologi kali gitu ya Pak Saya ya. kira begitu benar gitu Pak Nurus. Memang mau tidak mau sekali lagi hikmahnya adalah itu ya. Kita dipaksa betul-betul untuk keluar dari zona nyaman Ya. kita, ya kan? Yang biasa Mhm. istilahnya kita ngajar langsung datang ke kelas, masih pakai apa Hmm, namanya PowerPoint papan atau bahkan pakai tulis, papan tulis. Ya, mau tidak mau PowerPoint. kita harus belajar ya untuk menggunakan teknologi ini. Oke. Hmm. Oke. Dan kira-kira apa lagi nih, Pak Egi? Apa sih yang mesti kita lakukan gitu loh, Pak? Baik sebagai orang tua atau mungkin sebagai guru. Kita kita mungkin buat lebih spesifik dulu nih, Pak Egi. Iya. Selama ini saya banyak mendengar juga eh, para orang tua itu sudah mulai mengeluhkan, waduh, ini kelihatannya tugas guru malah dipindahin ke orang tua ini. Ini kebetulan ada pakar pendidikan di sini nih. Ini gimana nih? Ini guru-guru nih pada ngelempar kerjaan ke orang tua ini ternyata nih. Oh, guru Nah, sekarang lagi kipas-kipas ini kelihatannya nih ya. Nanti para orang tua jadi stres gitu. Kerjaan gua ada, sekarang uh, juga harus ngurusin anak, ngajarin anak gitu, dan harus diupload iya. lagi. Nah, silakan Pak Egi. Betul. Jadi sahabat pembelajar, jadi sekali lagi terutama buat Anda termasuk saya sih sebenarnya ya, Pak buat terus juga kan yang sudah punya anak Ya. ya yang lagi Mhm. sekolah ini di Ya. beberapa minggu terakhir anak-anak kita lagi di rumah, lagi belajar di rumah dengan HP-nya, dengan laptopnya, dengan berbagai macam gadgetnya gitu ya. Jadi sebenarnya pertama begini Ya. teman-teman, saudara-saudara ya dan sahabat pembelajar sekalian. Buat kita sebagai orang tua, sebenarnya kita harus sadar loh Mhm. bahwa bukankah tugas utama kita sebagai orang tua memang mendidik anak kita? Jadi kalau kita ingat kembali Mhm. lagi ke pelajaran sejarah nih ya, berarti lebih kurang nih tarik mundur lebih jauh lagi sekitar mungkin 50 tahun, 60 tahun yang lalu bahwa dulu belum ada sekolah. Dulu belum ada Mhm. sekolah. Dulu memang betul-betul masih konvensional bahwa ketika kita punya anak, ya kita yang mendidik kan. Kita kan dulu zaman-zaman dulu kalau kita lihat coba deh nanti lihat di Google gitu ya, belum ada sekolah, jadi semuanya anak-anak yang mendidik adalah orang tua di rumah. Nah, tapi begitu Hmm. pelan-pelan apa namanya semakin maju ya pendidikan dan semakin maju Mhm. pengetahuan orang tua dan juga memang kesibukan orang tua juga semakin meningkat. Akhirnya kan orang tua Ya, melemparkan atau katakanlah menitipkan ya bahasa sederhananya menitipkan quote in quote ya pendidikannya. Pak. Mhm. Nah, pendidikannya ke orang lain katakanlah gitu ya. Dalam hal ini Orang. adalah Mhm. kepada Bapak Ibu guru maupun di yang ada di sekolah. Nah, tetapi sekali lagi bukankah juga sekarang ini pelan-pelan di beberapa negara atau di beberapa apa level pendidikan terutama di perguruan tinggi ini seperti Pak Nurus dosen ya, pasti kan juga sudah mulai mengalami nih Mhm. ada beberapa perguruan tinggi yang saya tahu itu juga sudah mulai menggunakan apa namanya metode pendidikan jarak jauh. Ya kan, dosennya ada di mana, gurunya di mana, Hmm. muridnya ada di mana gitu kan. Ya, Itu kan juga sebenarnya sudah ya. mulai ke arah sana loh. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini mengeluh, saya pikir ya seminggu 2 minggu wajar lah. Tapi saya harusnya sekali Mhm. lagi begitu sudah memasuki ini 1 bulan, apalagi nanti ke depan ini, kita sebagai orang tua memang harus Ya, kita harus makin tabah gitu ya dengan berbagai macam kesulitan anak kita makin ya kan. tabah ya. Iya, harus makan anak kita Mhm. harus mendampingi. Dan sekali lagi Bapak Ya. Ibu ya sahabat pembelajar sekalian, kita sekarang sudah terbantu loh. Nggak kayak dulu kalau kita dulu kesulitan kita nyarinya di buku, kita nyok ke perpustakaan. Nah, sekarang ini ada di depan jari kita tinggal kita Mhm. klik ya kan. Kita tinggal klik ada di apa namanya di depan HP kita mau cari apa metode pembelajaran yang ada di sekitar kita sehingga kita bisa langsung mudah mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi intisarinya sebenarnya Pak Honorus nggak usah mengeluh lagi yang jelas dan gunakan teknologi yang ada di Mhm. depan kita dan jangan sungkan ini penting lagi nih jangan sungkan untuk tanya sama Hmm. anak kita ya kan
kalau kita memang kesulitan. Nah, kayak tadi yang saya lakukan kan, ini gimana nih caranya live nih, gitu. Jadi jangan sungkan untuk nanya ke anak kita gimana bukanya yang ada di HP kita. Itu secara singkat mungkin Bang Berarti Norus. gengsi harus mulai dikurangin dan dihilangkan ya Pak ya. Betul. Ya. Betul. Kalau Jangan gengsi gengsinya lagi. terus dikencengin susah gitu kan ya. Betul. Oke. Baik. Apalagi nih Pak Egi yang kira-kira menurut Pak Egi yang mesti kita lakukan nih di samping stop gengsi, stop mengeluh, kita siap belajar dari anak-anak kita, dari teman-teman milenial yang mereka sudah sangat melek teknologi. Nah, supaya apa stay at home-nya is fun-nya sendiri apa yang mesti kita lakukan gitu loh Pak. Oke. Ini ngomong-ngomong nggak kerasa udah 20 menit ya kayaknya. Kayaknya baru beberapa menit. Wah, kita cuma punya waktu 10 menit lagi nih Pak. Oke. Tapi mudah-mudahan mungkin Pak Norus mudah-mudahan ini baru awal ya. Nanti kalau ada teman-teman yang merasa perlu diperpanjang atau mungkin ditambah dengan topik lain, tolonglah dituliskan di kolom komentar ya. Jadi kita berdua nanti bisa cari, mungkin juga nanti Pak Norus mungkin dengan pembicara yang lain atau mungkin dengan topik yang lain. Jadi, nah sekali lagi teman-teman begini, setelah kita tadi awal mula sekali lagi menyadari perubahan ini, lalu kita juga harus tahu bahwa memang sebenarnya tugas utama pendidikan adalah di orang tua, adalah di kita, bukan di guru. Guru itu membantu ya. Lalu yang berikutnya lagi kita bisa berkreatif kok, bisa berkreasi dengan apa yang ada. Kalau memang kita kesulitan, kita nggak ngerti cara ngajarin anak kita, materinya apa gitu kan ya. Kita bisa dengan bantuan di Google dan segala macam, ada itu semuanya. Tidak perlu cari di buku dan segala macam. Nah, ini kita masuk sekarang bagaimana nih supaya kita lebih fun gitu ya, ada di rumah ya. Supaya jangan stres. Karena intinya kalau kita stres gitu ya, kita menganggap ini sebagai beban, ini lalu kita bahkan apa ya, misuh-misuh tuh apa itu? Bahasa Indonesianya itu. Ngomel-ngomel ya. Marah-marah ya, ngomel-ngomel gitu. Ya kan? Ngomel bahwa kenapa sih ini kok jadinya ke saya sih, ini kan harusnya kan ke guru nih, jadi kita jadi susah nih gitu orang tua. Jadi tips yang sederhana adalah tips fun-nya adalah, fun itu dalam bahasa Indonesia kan gembira ya, gembira. Nah ini saya buat secara sederhana aja teman-teman sahabat pembelajar. Gembira itu ada singkatannya ya, kita mulai dari huruf yang pertama. Nah dari huruf yang pertama. Gembira. Huruf G yang dari mulai G ya. Oke. G itu diistilahkan kalau buat saya supaya kita tetap fun, kita tetap gembira. G yang huruf yang pertama adalah dari huruf G. G-nya itu adalah dari kata gerak. Nah, harus gerak dong, harus gerak. Alright. Harus gerak. Ya, gerak ini dalam arti. Ini maksudnya olahraga ini, Pak. Bisa jadi olahraga, betul. Salah satunya olahraga. Oke. Ya kan? Tapi selain olahraga juga artinya gerak itu jangan mager. Nah, kata anak milenial sekarang jangan mager, ya kan? Harus mencari sumber informasi. Ya kan, harus bergerak, jangan cuma duduk aja, jangan cuma ngandelin apa yang ada di Google. Mungkin juga kita perlu tetap ngobrol kan? Ya walaupun dengan keadaan sekarang ini kan kita bisa ngobrol dengan tetangga. Biasanya kita mungkin sibuk kerja, berangkat subuh, pulang udah malam-malam nggak ketemu tetangga. Ini mungkin saya pikir saat yang bagus kita dari balik pagar gitu kan ya, dan jangan lupa pakai masker, kita ngobrol sama tetangga kita, jaga jarak, betul, harus jaga jarak. Kita ngobrol sama tetangga kita, siapa tahu tetangga kita ada yang tahu gitu kan, bagaimana cara mengatasi situasi ini, atau mungkin bisa saling curhat kan. Nah, jadi nggak perlu datang ke konselor, nggak perlu datang ke psikolog, bisa aja kan ke tetangga kita saling komunikasi gitu kan. Itu dari yang pertama ya, gerak, G. Lalu huruf yang kedua E, gembira, yang dari huruf E ini, Nah, E-nya ini adalah emosi cerdas, emosi cerdas, menarik. Dan sahabat pembelajar jangan lupa. Jadi ingat Pak Antoni Dio Martin ini. Betul. Hai Pak Antoni, mudah-mudahan menyimak ya. Kapan-kapan kita undang Pak Antoni. Harus itu, beliau pakarnya itu. Nah, jadi saya kan belajar juga dari beliau sebagai salah satu the best EQ ya. The best EQ trainer. Jadi emosi itu teman-teman jangan sampai salah dulu. Emosi itu bukan selalu bermakna marah ya. Ini kan yang seringkali kita salah persepsi. Kalau kita bilang bapak saya lagi emosi, selalu dibayangkan bapak saya lagi marah. Padahal emosi itu adalah semua perasaan yang kita alami, termasuk gembira, termasuk sedih, termasuk cemburu, galau, apapun itu termasuk. Jadi emosi cerdas artinya apa? Artinya ya dalam situasi seperti ini kita jangan menganggap bahwa ini sebagai sesuatu yang menghambat kita.
Jangan menganggap bahwa ini kita lagi dihukum atau lagi di apa begitu. Ini anggap saja sebagai bahan refleksi kita, melihat kemarin kita seperti apa, hubungan kita seperti apa kepada pasangan kita, kepada anak kita, gitu kan, termasuk kepada tetangga kita. Jadi emosi cerdas. Nah, lalu huruf yang ketiga M, ya M. Oke. Nah, M. gembira kan M. M-nya adalah mempresentasikan makan dan minum yang sehat serta bergizi. Jadi makan dan minum. Mempresentasikan. Itu ini aja. Jadi makan dan minum deh gampangnya. Ya kan, makan dan minum. Oke. Bro, jadi di situasi sekarang ini kan seperti juga anjuran pemerintah para dokter gitu ya. Ternyata salah satunya adalah supaya virus ini tidak mendekat, selain olahraga, lalu juga cuci tangan, pakai masker, juga makan dan minum yang sehat. Ini mungkin selama ini yang kita biasa kalau lagi males gitu ya, lagi malas masak. Nah, ini kan malas masak kan. Akhirnya mau nggak mau jadi masak, makan sayuran. Karena kita juga nggak boleh sering-sering makan di luar kan. Apalagi juga sekarang rata-rata kafe-kafe, restoran udah tutup, cuman melayani online ya. Hanya melayani makan di rumah. Tidak boleh makan di tempatnya. Jadi itu, makan dan minum yang sehat. Orang tua bilang katanya Pak Egi, yes. Sekarang masaknya lebih ekstra banyak ini dibandingin sebelum-sebelumnya nih ya. Betul, jadi nggak cuma betul. ngajarin anak, tapi sekarang juga mesti masak nih ya. Jadi orang tua mesti kudu kreatif juga nih katanya nih. Betul. Nah, jadi kan gini Pak Nur. Jadi kembali lagi nih, kayaknya kalau kita nonton, coba deh buat teman-teman yang seperti saya ya, yang umur 40-an ya, pasti mengalami dulu film-film zaman dulu yang keluarga-keluarga yang masih masak, istrinya, ibunya masak gitu kan, lalu juga bapaknya yang kerja, anaknya yang main dan segala macam. Ini diingatkan lagi di kita bahwa memang sebenarnya sekali lagi fungsi utama kita di dalam keluarga adalah kalau misalnya mau sehat begitu, memang benar begitu kan, makan dan minum juga harusnya dari rumah. Jangan sering-sering jajan lah intinya gitu ya. Sekali jajan oke lah gitu ya. Nah, jadi diusahakan paling tidak sekarang ini jadi kita makan dan minum yang sehat gitu ya. Oke ya. Lanjut ke huruf yang keempat. B. Nah, sekarang jadi huruf yang keempat. Yang pertama itu gerak, E emosi cerdas, M adalah makan dan minum ya, mempresentasikan makan dan minum. Nah, B-nya apa nih, Pak? Nah, B-nya huruf yang keempat adalah B-nya adalah jangan lupa berdoa. Menarik ini. Iya, benar nggak? Kemarin kita terutama yang Kristiani merayakan Paskah dari rumah ya kan ya. Juga buat teman-teman yang lain. Paskah dulu nih. Buat yang merayakan ya. Jadi sekarang ini juga anjuran pemerintah juga kan berdoa, beribadah dari rumah, ya kan? Jadi harapannya adalah memang kita lebih seru mungkin ya, lebih merasa hikmat, lebih merasa dekat dengan Tuhan kalau kita pergi ke masjid, kita pergi ke gereja, kita pergi ke wihara, ke pura dan kelenteng dan seterusnya gitu kan. Tapi memang dengan situasi seperti ini kita disadarkan bahwa memang kadang-kadang kita juga perlu juga atau juga jangan lupa berdoa itu juga perlu di rumah. Gitu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kita berdoa dan kekuatan doa itu saya pikir semua agama meyakini bahwa itu yang paling dahsyat ya. Terutama menghadapi pandemi seperti sekarang ini harapannya kita berdoa dari rumah semoga ini semuanya berlalu gitu kan ya. Ternyata menambah imunitas juga gitu kan ya Pak Honorus ya. Berdoa itu menambah imunitas kita untuk lebih yakin bahwa di balik semua bencana ini kekuatan Tuhan yang paling luar biasa. Ya, gitu kan ya. Pernah ada research-nya dari Harvard University tentang ternyata orang yang berdoa itu imunitasnya juga jauh lebih baik seperti itu. Oh gitu ya? Wah, ada baiknya daripada mengeluh gitu kan, daripada kita stres gitu, mendingan kita atasi dengan berdoa gitu. Betul. Oke. Terus lanjut Pak Egi. Oke, ini kenapa layar saya tiba-tiba ini nih? Sorry. Oh, kebalik. Nah, kelihatan tuh di situ ada makanan dan minuman tadi. Ada pesan sponsornya ya. Sehat ya. Itu menandakan harus sehat. Oke, lanjut ya. Nah, jadi huruf yang ke berapa nih? Berdoa I. Nah, huruf yang kelima ya. Huruf yang I, jangan lupa istirahat. Istirahat. Penting nih, Pak. Penting banget. Saya sendiri betul istirahat terutama tidur. Saya ya sedikit curhat ya Pak Honorus ya. Saya sebelum virus ini kan kerjaannya kemana-mana gitu ya. Jujur aja memang istirahat saya banyak yang nggak beres. Saya secara pribadi saya harus mengakuin rata-rata tuh kalau kerja itu bisa dibilang saya tidur itu sehari itu 24 jam itu bisa cuman sekitar 5 sampai 6 jam.
5 sampai 6 jam. Wah, lumayan loh, Pak. Lumayan banget itu. Tapi masih kurang ya, Pak ya? Bener, apalagi usia kan sudah bertambah nih ya, nggak bisa dipungkiri ya. Jadi harusnya kalau menurut menurut apa namanya ilmu kesehatan nih harusnya paling tidak ya sekitar 7 jam lah, 8 jam lah. Tapi ini di kita Ya, di situasi seperti ini saya jadinya bisa tidur siang nih gitu kan ya. Ya tidur siang bisa 2 jam lebih kurang gitu. Jadi badan lebih kelihatan lebih Pantes fresh kelihatan gitu agak kan. gemukan ya sekarang ya, Pak Egi ya. Kelihatannya agak gemukan jadi ya. Kalau itu kayaknya sih udah sebelum-sebelumnya tuh ya. Jadi ini justru saya sekarang ini makan ini justru malah mulai mengurangi yang apa berlemak-lemak nih, Pak Honorus nih. Nah, kesempatan makan sehat lah, Iya, lebih iya, lebih iya. teratur lagi gitu ya dan istirahat. Makan sehat. Ya. Oke, istirahat ya. Istirahat penting ya, Pak ya. Penting, penting banget teman-teman, Ya, istirahat penting banget. Nah, lalu lanjut lagi ke huruf selanjutnya ya. Huruf ke-6 nih, ya. yaitu R. R, Nah, gembir R. R. Oke. R Dua ya. lagi, Pak. Ya. R itu Ya, R. R itu saya istilahkan sebagai jangan lupa kita harus rukun dan ramah. Rukun dan ramah. Maksudnya gimana nih, Pak? Nah, rukun dan ramah. Oke. Tidak bisa dipungkiri kan ya, karena kesibukan kita selama ini mungkin sebelum pandemi ini Ya. berlangsung ya, kita mungkin agak kurang komunikasi, intinya kan karena komunikasi kurang ya. Lalu mungkin akhirnya ke anak, ke istri, ke suami, atau mungkin ke tetangga, ke teman kantor, agak mulai renggang gitu kan ya, agak kurang memperhatikan apa namanya komunikasi kita secara batiniah gitu ya. Nah ini mungkin kita diingatkan untuk coba lebih rukun lagi, lebih ramah lagi, ramah lah gitu ya. Bagaimana dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di rumah gitu kan ya. Jangan sampai kita mentingin kerja mulu gitu kan ya, belajar terus Ya. gitu kan, main terus gitu. Nah mungkin ini saatnya kita apa namanya bersikap Keep lebih in ramah. touch ya, Pak ya. Keep in touch, Kontak. betul. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, huruf yang Kontak-kontak terakhir. lagi. Huruf yang terakhir, A yang R, terakhir. gembira. A ya, Pak ya. Oke. A. Nah, A yang terakhir seperti yang A. kita lakukan sekarang nih, Pak Honorus. Kira-kira apa nih? Bisa tebak nggak A yang terakhir Apa itu, nih? Pak? Aktif berkarya. Nah, aktif. jadi ini banyak teman-teman saya nih di saat katakanlah PSBB ya, lockdown ya, bahasa Inggrisnya kan lockdown ya. Ini banyak Quote yang and quote ya. jadi banyak yang akhirnya mulai udahlah di rumah makan tidur gitu kan ya, nonton gitu ya, atau mungkin nggak melakukan apa-apa. Justru malah di saat seperti ini kita harusnya mencari aktivitas, mencari cara untuk tetap bisa berkarya. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini Pak Nurus kan ya. Kita biasanya ada kelas gitu ya, di mana-mana. Nah, kita sekarang karena nggak boleh ketemu sama klien kita, sama murid kita, jadinya kan kita ada di rumah nih. Nah, jadi ini saatnya tetap kita aktif berkarya dengan teknologi ada sekarang ini. Nah, jadi apa namanya? Semoga dengan situasi seperti sekarang ini kita bisa lebih ini lagi lah ya, lebih positif. Nah, jadi gembira. Nah, gembira. G-nya itu adalah bergerak. Alias berolahraga, pentingnya Pak ya. Betul. Jadi jangan mager melulu. Betul. Perlu bergerak, lalu emosi yang cerdas. Betul. Artinya jangan gampang kita tersulut emosinya menjadi tidak lebih positif, tapi lebih cerdas emosi. Betul. Lalu M-nya itu adalah makan dan minum, mempresentasikan makan dan minum. Iya, jangan tapi lupa. yang sehat gitu Pak ya. Iya. Ya, makan dan minum. Dan B-nya itu adalah berdoa. Pentingnya berdoa karena perlu berdoa di masa-masa seperti ini adalah kita harus makin kencang nih justru ya mendekatkan diri sama Sang Pencipta kita, bisa jadi bahan evaluasi. Betul. Selama ini terlalu sibuk kerja gitu ya, ke gerejanya sih jalan gitu kan ya, doa rutinnya jalan, sholatnya sih jalan. Tapi mungkin bener-bener deket nggak sama Tuhan. Nah itu mungkin yang perlu dievaluasi gitu, makanya berdoa. Betul. Terus gembi itu adalah istirahat, tidur. Perlu istirahat. Karena riset juga mengatakan juga itu, katanya Pak Egi bahwa orang kalau kurang tidur itu justru dia sangat dekat dengan penyakit-penyakit degeneratif yang cukup berat gitu loh. Jadi maka yang perlu kita jaga itu adalah istirahat cukup. Nah, justru yang kebalik kita nih ya Pak ya, lebih penting makannya daripada tidurnya gitu loh. Justru yang paling penting itu adalah tidurnya harus lebih banyak gitu daripada, kata John Medina bilang itu di aturan otak manusia itu juga dikatakan tuh Pak Egi, aturan yang ke-7, sleep well, think well. Orang kalau tidurnya cukup, mikirnya juga bagus. Jadi kalau orang kurang tidur, itu biasanya susah mikirnya. Nah, buat para guru di luaran sana yang
stres gitu. Jangan-jangan Pak Guru, Bu Guru, Bu dosen, Pak dosen mungkin juga tidurnya kurang karena lagi sibuk buat materi kali Pak. Iya, Gitu. ini lagi bikin tugas soalnya buat Lagi siswanya. bikin tugas buat siswanya. Siswanya juga lagi stres ini ya, katanya banyak tugas nih Pak dosen nih, aduh. Oke. Lalu berikutnya rukun dan ramah ya Pak Egi. Ya. Rukun dan ramah. Hmm, Rukun dan ramah artinya sapalah teman-teman, tetangga, teman-teman betul. yang dikontak yang mungkin selama ini cuma tersimpan di phone book, ya cobalah Ah, dikontak gitu, say hi gitu kan ya. Dan juga yang betul. terakhir adalah aktif Yes, berkarya. aktif tetap aktif berkarya. Gembira. Oke. Jadi karena aktif berkarya, Pak Egi, Mm-mm. kita nggak boleh cuma sekali ini doang dong ya. Harus, Kita harus. harus sering-sering Lanjut, ini lanjut, ada lanjut. live IG seperti ini supaya bisa sharing, berbagi buat teman-teman yang tadi kata Pak Egi bilang ada teman-teman di Indonesia Timur yang juga join, Betul. Indonesia Tengah, juga yang di Barat. Nah, mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa datang ke Papua gitu, tapi dengan media ini Hmm. kita bisa tetap memberkahi dan jadi berkat buat teman-teman lewat sharing kita pada siang hari Betul, ini. betul. Oke, mungkin ada kesimpulan dulu nggak nih, Pak Egi, buat Ada para dong. sahabat pembelajar nih? Silakan. Pasti, pasti. Sahabat pembelajar, sekali lagi terima kasih ya. Ini tayangan perdana buat saya pribadi, baik di platform manapun. Sudah ada yang Keren. ngajakin lewat Zoom, ada yang lewat WA dan segala macam. Jadi Pak Onur juga sekali lagi terima kasih ya sudah ngundang saya nih untuk di apa namanya di hari Sama-sama, ini Pak bisa sharing Egi. ya. Jadi teman-teman sekalian sahabat pembelajar, jadi kesimpulan utamanya adalah seperti jargon saya nih. Kalau yang udah ketemu saya pasti masih ingat banget nih jargon saya. Jadi buat saya pribadi, kesimpulan hari ini adalah always update and upgrade. Sekali lagi, always Asik banget. update and upgrade. Update udah pasti, kita harus selalu memperbaharui diri kita, dan upgrade kita harus meningkatkan kemampuan kita. Jadi jangan cuma di situ-situ aja. Nah, Naik ini level. Pak Honorus dan sahabat pembelajar, sekali lagi di saat seperti ini, sekarang ini, stay at home is fun. Kesimpulan utamanya adalah kita harus selalu mau belajar, mau menambah pengetahuan kita, yang tadinya nggak mau belajar tentang bagaimana cara apa namanya ngidupin IG live, bagaimana cara Zoom masuk dan bagaimana jadi host dan segala macam, kita saat ini sekarang belajar. Itu saja, Pak Yes. Honorus dan sahabat pembelajar. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pak Egi. Demikianlah sahabat pembelajar. Kita kurang lebih sudah setengah jam lebih sedikit ini. Ya Pak Egi ya, Ya, kita 35 menit nih. berbagi topik kita tentang ya stay at home is fun. Artinya apa, sahabat pembelajar ya, kebahagiaan tidak datang karena kebetulan, tetapi karena pilihan kita. Nah, kita hari ini sudah belajar sama-sama dengan Pak Egi untuk pilihan kita lah untuk bisa memanfaatkan work from home, school from home ini dengan cara yang lebih fun, yaitu dengan tadi jargon kita adalah gembira. Yes. Punya gerak, pastikan emosi cerdas, lalu makan dan minum yang sehat pastinya, lalu yang paling penting juga adalah berdoa, lalu kita juga harus istirahat, rukun dan ramah dengan tetangga, orang-orang di sekitar kita, juga termasuk teman-teman kita yang ada di online juga maupun offline, dan yang terakhir itu adalah aktif berkarya. Yes. Sahabat pembelajar, ingat buat yang belum follow Pak Egi, silakan follow-nya kemana Pak Egi? Follow-nya atas nama Follow saya. Instagram dan Facebook-nya. Masih atas nama saya, Egidius Sunusmo, Egidius Sunusmo. Aegidius, oke. Nanti sahabat pembelajar bisa nanti cek di friend saya, bisa nanti follow Pak Egi, nanti Pak Egi bisa follow back. Buat teman-teman yang belum follow, silakan boleh follow juga di @Stefanus Honorus dan juga @Lentera Vidya. Nanti ke depan plan kita bisa buat kelas bareng nih Pak Egi ya. Siap, pasti siap. Mungkin udah banyak teman-teman di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ataupun yang di tempat lain. Betul. Nanti kita ada training offline untuk buat para guru, para orang tua, dan juga para murid gitu. Kayaknya saya mulai ketagihan nih Pak Honorus nih. Setelah yang pertama ini kayaknya ketagihan. Ini ketagihan untuk IG live nih kayaknya nih. Iya. Nah, mantap banget. Kelihatannya menarik nih. Tadi kata Coach Patrick bilang, Pak Patrick bilang katanya nih Coach Patrick ini, halo Coach Patrick, thank you. Coach Patrick. Coach Patrick ini adalah pakar outdoor ini ya. Ini berikutnya di Zoom-nya dia. Nih ya. Iya, Pak Patrick nanti kapan-kapan boleh dong ngisi juga Pak Patrick tadi boleh. katanya
tiap hari kita katanya diminta harus sharing juga nih katanya. Nanti Pak Patrick dong, Coach Patrick juga bantu dong untuk sharing ya. Oke, oke. Gitu. Oke, Pak Egi, Yes. terima kasih banyak buat Ya, sahabat pembelajar. sama-sama. Buat yang baru bergabung, nggak usah khawatir. Nanti siaran ini Anda masih bisa menikmati selama 24 jam ke depan. Jadi nanti Anda bisa lihat di Insta Story saya atau Pak Egi. Silakan nanti bagi yang baru mengikuti sedikit, Anda bisa mengikuti dari awal lagi. Oke. Pak Egi, sukses selalu, sehat Sama-sama, selalu, salam buat sama-sama Pak keluarga. Nurus. Sama-sama, sehat selalu juga. Ya, terima Oke. kasih. Sahabat pembelajar, sukses selalu. Sampai ketemu di acara kita berikutnya. Oke, Terima kasih. bye-bye. Thank you semua. Bye. Bye.